Sahabat edukasi, kembali lagi kita berjumpa dalam program Bimbingan Belajar seri Ayo Belajar yang diproduksi oleh UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia, judul Larutan Elektrolit dan Non-Elektrolit. Untuk sekolah menengah atas, kelas 10, semester 2. Nah, sahabat edukasi, yuk kita dengarkan bersama-sama dialog teman-teman kalian dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Ada Indah, Salwa, Gusli, dan Kak Musa. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi, bertemu saya kembali dengan Kak Musa ya. Pada kesempatan ini kakak akan memberikan ya materi tentang larutan kimia atau dikenal dengan namanya larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baik, kita akan mulai dengan wawasannya juga ini ya. Wawasan yang adik-adik ketahui mengenai namanya larutan. Pernahkah kalian melihat banjir? Pernah dong. Apa itu banjir? Tumpahan air hujan. Selain itu, kalau hujan deras sekali, pasti airnya naik dan jadi banjir deh. Banjir itu kan luapan dari sungai atau jebolnya tanggul penahan air di sungai. Ya, ternyata kalian pintar ya. Kalau adanya banjir, memang jalan-jalan ini bisa mati lampu. Lalu, materi kimia apa yang bisa diamati kalau terjadinya banjir? Baiklah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali nih yang kita temui namanya jenis-jenis larutan. Ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan larutan? Saya tahu, Kak. Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dan pelarutnya. Bagus, ingat semua ya apa itu larutan nih. Coba kalian amati, pernah tidak kalian berpikir mengapa saat terjadi banjir, seluruh sambungan listrik itu bisa dimatikan? Ada yang tahu? Saya, Kak. Karena saat banjir, air kan di mana-mana. Nah, air itu dapat menghantarkan listrik. Jadi seluruh sambungan listrik dimatikan. Ya, bagus ya. Nah, apa ada yang tahu kenapa ketika seseorang menyetrum di sungai, ikan-ikannya jadi mati? Apakah mereka itu menyetrum ikannya atau menyetrum airnya? Ada yang bisa jawab? Ya, saya nggak tahu, Kak. Baik ya. Kakak akan jelaskan nih bahwa orang menyetrum itu air sungainya. Karena di dalam air sungai itu ada ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Maka arus listrik dari setrum merambat ke dalam air sungai, sehingga air itu akan mengandung listrik dan membuat ikan-ikannya pada mati. Wow, gitu ya. Bisa juga kita kesetrum kalau kena airnya. Iyalah. Ya, kalian tahu nggak apa semua zat cair bisa menghantarkan listrik? Wah, pastinya, Kak. Larutan elektrolit yang bisa menghantarkan listrik. Kayaknya semua larutan bisa deh. Ya, baik. Banyaknya reaksi kimia ini berlangsung dalam lingkungan berair. Misal nih, reaksi pada tubuh manusia atau reaksi pada tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, pemahaman tentang sifat larutan ini sangat penting. Larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Nah, zat yang jumlahnya sedikit disebut namanya zat terlarut. Sedangkan zat yang jumlahnya banyak disebut yang namanya pelarut. Larutan ini ada yang berwujud gas, misalnya udara. Kalau dia padat itu bisa logam atau kuningan, atau cair, misalnya air gula. Wah, tambah menarik ya materi larutan.
Iya, benar. Ya, memang materi yang akan kita sampaikan kali ini adalah larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Di mana larutan yang zat terlarutnya berupa zat padat, cair atau gas dengan pelarutnya air. Sepertinya semua larutan bisa menghantarkan listrik ya, seperti dugaan saya. Oke, nanti kita lihat saja ya. Salam edukasi untuk sahabat edukasi. Pada awalnya ditemukan listrik, banyak orang mencoba mempelajari pengaruh arus listrik terhadap zat padat, cair, dan gas. Dari percobaan yang sudah dilakukan, bahwa zat padat itu dapat dikelompokkan menjadi konduktor. Apa itu konduktor, Kak? Konduktor itu adalah yang dapat menghantarkan listrik seperti logam. Oh, oke deh. Selain konduktor, ada juga namanya isolator. Pasti itu kebalikan dari konduktor. Betul sekali. Konduktor itu adalah kebalikan isolator, di mana isolator itulah yang tidak dapat menghantarkan listrik. Umumnya adalah non-logam. Selain zat padat, zat cair juga dapat dikelompokkan menjadi zat cair yang dapat menghantarkan listrik, itulah yang disebut elektrolit. Dan zat cair yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut non-elektrolit. Nah, itu dia tadi yang saya sampaikan. Ada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya benar, larutan yang menghantarkan listrik disebut elektrolit dan tidak menghantarkan listrik disebut Larutan non-elektrolit. Oke. Sahabat edukasi, kita akan lanjutkan. Dalam elektrolit atau larutan elektrolit, ini akan terdapat ion yang bergerak bebas. Senyawa yang dapat menghasilkan ion bila dilarutkan ke dalam air adalah senyawa ion namanya dan senyawa kovalen polar. Larutan elektrolit ini dapat menghantarkan arus listrik disebabkan penguraian zat menjadi ion-ion penyusunnya, atau yang namanya proses ionisasi dalam pelarut air. Coba ini dibacakan. Zat yang larutannya dapat menghantarkan arus listrik disebut zat elektrolit. Semua senyawa ion dan senyawa kovalen polar merupakan zat elektrolit. Larutan yang dapat memberikan lampu terang, gelembung gasnya banyak, maka larutan ini merupakan elektrolit kuat. Dalam proses ionisasinya, elektrolit kuat menghasilkan banyak ion. Larutan yang dapat memberikan nyala redup ataupun tidak menyala, tetapi masih terdapat gelembung gas pada elektrodanya, maka larutan ini merupakan elektrolit lemah. Daya hantarnya buruk karena sedikit larutan yang terionisasi. Ya, nah zat non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan arus listrik karena dia tidak mengalami ionisasi gitu. Gimana sampai di sini, paham nggak adik-adik, sahabat edukasi? Alat uji apa ya, Kak? Untuk menguji larutan ini elektrolit atau bukan? Nah, alat uji elektrolit namanya, di mana dia adalah berupa rangkaian yang terdiri dari batang elektroda karbon, lampu, batu baterai, dan gelas kimia. Bagaimana cara kerjanya, Kak? Ayo kita coba rakit sesuai petunjuk tadi. Boleh, silakan dicoba dirakit ya. Kalian coba eksperimenkan, lalu ambil aja larutan garam ya yang ada di situ. Kita ambil larutan dan masukkan ke gelas kimia. Lalu 2 batang elektroda dicelupkan. Tetapi tidak boleh saling bersentuhan antara 2 batang tersebut.
Seandainya larutan elektrolit, maka lampu akan menyala dan ada gelembung gasnya. Nah, kalau larutan non-elektrolit, maka lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Nah, bagaimana tuh kalau larutan itu yang elektrolitnya lemah? Sepertinya tetap ada gelembung gas. Lampu bisa menyala atau redup. Betul sekali. Jika untuk larutan elektrolit, lampu bisa terang atau redup. Akan tetapi, gelembung gasnya masih tetap ada. Wah, lampunya menyala dan terjadi gelembung gas untuk larutan garam yang kita uji. Artinya, larutan garam termasuk larutan elektrolit. Betul sekali. Jika untuk larutan yang elektrolitnya lemah, lampu itu bisa terang atau redup. Akan tetapi, gelembung gasnya masih tetap ada. Wah, lampunya menyala dan terjadi gelembung gas untuk larutan garam yang kita uji tadi. Artinya, larutan garam termasuk larutan elektrolit. Ya, coba Anda amati ya. Larutan garam ini termasuk larutan elektrolit lemah atau elektrolit kuat? Dari hasil pengamatan, gelembung gasnya ada dan lampunya terang sekali. Artinya elektrolitnya kuat. Ya, mantap ya. Jadi sudah bisa membedakan mana elektrolit kuat, mana elektrolit lemah, dan mana larutan non-elektrolit. Kak, saya mau nanya, bisa nggak Kak kita membedakannya lihat dari rumus senyawanya, tanpa harus eksperimen? Sepertinya bisa juga. Tapi kita harus tahu kekuatan ion yang kuat dan yang lemah. Ya, buat sahabat edukasi, betul sekali ya. Kalau kekuatan ion yang kuat atau yang lemah itu dapat dibedakan apakah suatu senyawa ini bisa menghantarkan listrik dengan kuat atau lemah. Bahkan termasuk larutan yang non-elektrolit juga. Nah, caranya adalah dengan mengidentifikasi yang termasuk ion-ion yang kuat. Seperti ini nih. Ion-ion yang kuat itu adalah ada ion Cl, Br, I, NO3, dan SO4. Ada juga ion yang lain seperti Na, K, Ba, Ca, dan Mg. Nah, itu ion yang menyebabkan kekuatan daya hantar listrik. Kalau garam tadi, rumus senyawanya apa ya? Ya NaCl dong. Kalau gitu, NaCl ion kation dan ion anionnya sama-sama kuat, sehingga daya hantar listriknya sangat kuat. Ya, betul. Lalu, gimana dengan yang ion kekuatannya termasuk elektrolit lemah atau larutan non-elektrolit? Ayo, coba berpikir, bagaimana tuh jawabannya? Pastinya, kalau yang ionnya lemah bukan ion-ion yang tadi. Tapi apa aja? Wah, sudah mulai kritis nih ya. Oke, ion-ion yang selain ion Cl, Br, I, NO3, dan SO4, sekaligus juga ada ion Na, K, Ba, Ca, dan Mg, ya. Itu yang termasuk ion yang daya hantar listriknya sangat lemah atau hampir tidak ada. Seperti siapa? Ada ion NH4, F, Al, dan S. Contohnya gini. Saya punya rumus senyawa Al2S3. Nah, bagaimana tuh? Apakah termasuk elektrolit kuat, lemah, atau non-elektrolit? Larutan Al2S3 bukan termasuk ion yang kuat, baik kation maupun anion, sehingga termasuk non-elektrolit. Ya benar. Karena kedua-duanya bukan termasuk ion kuat. Ya, sudah bisa memahami ya prinsip membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, bagaimana kalau saya punya senyawa larutan namanya kalium fosfat, di mana rumus kimianya K3PO4. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Kak, kalau larutan K3PO4 ada ion yang kuat, yaitu ion K. Akan tetapi, PO4 termasuk yang lemah, jadi setengah elektrolit kuat. Tapi menurut saya termasuk elektrolit kuat saja. Betul, karena kekuatan ion yang kuat dan yang lemah dalam suatu senyawa tetap, sehingga yang dilihat dari larutan K3PO4 termasuk elektrolit kuat. Ya, memang ya. Kita kalau melihat senyawa
hanya bisa menjelaskan termasuk elektrolit kuat atau non-elektrolit. Tetapi untuk elektrolit yang lemah ini sulit, harus dengan menggunakan alat uji elektrolit seperti yang tadi. Jadi larutan itu adalah campuran homogen yang bisa menghantarkan listrik dan tidak bisa menghantarkan listrik. Alat uji elektrolit yang sudah kita rakit bersama tadi itu adalah larutan elektrolit di mana yang bisa menghantarkan listrik. Dan kalau diuji itu akan menimbulkan adanya gelembung dan lampunya menyala terang. Dan untuk larutan yang elektrolitnya lemah, lampu itu bisa menyala atau redup dan gelembung gasnya tetap ada. Akan tetapi untuk larutan yang non-elektrolit ini tidak ada tanda-tanda kehidupan ya, yaitu tidak ada lampunya menyala dan tidak ada gelembung gas. Di samping itu juga larutan bisa diamati dari rumus senyawanya, bahwa larutan yang bersifat elektrolit ini pasti ditunjukkan di dalam senyawanya ada spesi ion yang tadi, yaitu ada ion Cl, Br, I, NO3, dan SO4. Lalu ada ion Na, K, Ba, Ca, dan Mg. Dan jika tidak ada di data ion-ion tersebut, maka larutan dikatakan larutan non-elektrolit. Sahabat edukasi, coba kalian amati, pernahkah mendengar istilah akumulator? Ya, pernah. Akumulator adalah aki ya. Apakah air aki termasuk larutan elektrolit? Iya dong Kak, kan bisa menghasilkan listrik. Buktinya, mobil dan motor bisa menyala. Ya, betul. Jadi yang namanya akumulator atau aki itu sebagai sumber arus listrik yang dapat diisi ulang, adalah komponen yang penting dalam suatu kendaraan bermotor. Sebagai sel elektrokimia, aki terdiri dari komponen elektrode dan larutan elektrolit. Larutan elektrolit yang terdapat di dalam aki adalah larutan asam sulfat yang biasanya dikenal sebagai air aki. Inilah salah satu aplikasi mengenai yang namanya larutan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan menghantarkan listrik dari suatu larutan itu bergantung kepada zat larut. Jenis ikatan kimianya juga pada zat larut merupakan faktor utama yang mempengaruhi daya hantarnya, ditinjau dari ikatan kimia. Senyawa kimia itu dapat dibedakan. Ada yang senyawa ionik dan ada yang namanya senyawa kovalen. Kalian masih ingat nggak sahabat edukasi dengan istilah ikatan ionik dan kovalen? Iya Kak, masih ingat. Ikatan ionik adalah ikatan antara logam dan non-logam. Ikatan elektrovalen juga disebut ikatan ionik. Ikatan kovalen itu kebalikannya, hubungan antara non-logam dengan non-logam. Wah, bagus ya. Kalian masih punya dasar kimia yang hebat nih. Mari kita lihat nih ya. Ada senyawa ionik. Coba, siapa yang bisa memaparkan senyawa ionik nih? Saya Kak. Senyawa ionik adalah senyawa yang terdiri dari ion-ion positif dan negatif yang bergabung oleh karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatis. Contoh senyawa ionik antara lain NaCl, KBr, CuCl2, CaNO3 2 kali, NH42S, NaOH,
BaSO4, dan AgCl. Padatan senyawa ionik tidak dapat menghantarkan listrik. Jika padatan tersebut dilelehkan atau dilarutkan dalam air, maka ion-ion tersebut dapat terurai dari kisinya dan bergerak bebas, sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Ketika senyawa ionik dilarutkan dalam air, ion-ion positif dan ion-ion negatif akan dikelilingi oleh molekul-molekul air, sehingga terjadi stabilisasi muatan oleh proses pelarutan atau solvasi oleh air. Ya, jadi pada umumnya semua senyawa ionik itu mudah larut dalam air, seperti NaCl, KBr, CuCl2, CaNO3 2 kali, NH4 2 kali S, dan NaOH adalah elektrolit kuat. Namun untuk senyawa ionik yang cenderung sukar larut dalam air seperti CaC2O4, SrCO3, ada juga BaSO4 dan AgCl, di mana daya hantarnya akan cenderung lebih lemah. Wah, luas banget ya pengetahuan mengenai senyawa ionik. Dasarnya sama saja ya Kak, kekuatan akibat logam. Betul. Ya, dilihat dari kekuatan dari logam itu sendiri. Sekarang di samping senyawa ionik ada juga yang namanya senyawa kovalen. Ayo, siapa yang bisa ini? Saya Kak. Senyawa kovalen ada yang bersifat polar dan ada pula yang non-polar. Senyawa kovalen polar adalah yang dapat mengalami ionisasi bila dilarutkan dalam air, sehingga membentuk ion-ion bebas yang dapat menghantarkan listrik, misalnya HCl, H2SO4, H2C2O4, CH3COOH, dan NH3. Senyawa-senyawa tersebut merupakan zat elektrolit. Namun, ada pula senyawa kovalen nonpolar yang tidak dapat terionisasi, misalnya aseton, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Semua senyawa kovalen nonpolar seperti Br2 dan CH4 juga tidak dapat terionisasi. Ya, jadi senyawa kovalen ini memang ada kovalen polar dan ada kovalen nonpolar. Di mana kalau senyawa kovalen polar ini adalah senyawa yang kovalen yang bisa menghantarkan listrik. Sedangkan senyawa kovalen nonpolar itu adalah senyawa yang tidak dapat menghantarkan listrik. Oh, jadi pengembangan dari ikatan ionik dan kovalen ada juga senyawa ionik dan senyawa kovalen ya Kak? Yang kita ketahui selama ini hanya menghantarkan listrik saja. Iya. Reaksi ionisasi juga mempengaruhi larutan elektrolit. Ya, memang dasarnya adalah hantar listrik. Akan tetapi lebih dibahas lebih mendalam mengenai ikatan di dalam senyawanya itu sendiri. Lalu, apa hubungannya kovalen dengan kovalen polar dan nonpolar ya? Kalau kovalen polar bisa menghantarkan listrik. Kalau kovalen nonpolar tidak bisa menghantarkan listrik, benar kan Kak? Iya, betul. Itu yang tadi kita sampaikan ya. Kalau ikatan ionik atau senyawa ion tetap saja memiliki logam dan pastinya bisa menghantarkan listrik. Akan tetapi, untuk larutan atau senyawa kovalen ini kan terbagi dua. Ada yang kovalen polar yang bisa menghantarkan listrik, dan ada juga kovalen non-polar yang tidak bisa menghantarkan listrik. Contohnya seperti tadi yang saya sampaikan. Bagaimana pemahaman materi larutan ini? Menarik kan? Iya Kak, luar biasa. Wawasan ini bisa berkembang karena hal-hal yang disampaikan sangat sederhana. Iya, dan mudah kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ternyata manfaat larutan harus kita pelajari. Iya, betul sekali. Wah, mantap ya. Ternyata belajar kimia mengenai larutan yang aplikatif di dalam kehidupan sehari-hari itu menyenangkan. Dan semoga bermanfaat buat sahabat edukasi. Demikian materi yang kakak sampaikan pada saat ini. Selamat beraktivitas, salam sains, salam edukasi. Nah,
sahabat edukasi, demikianlah tadi pembelajaran kita mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga bermanfaat. Dari gedung UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.